OpenSea gampang saja, kemudian mekanismenya ya. Ini yang paling penting. Jadi sudah tahu NFT. Apa itu NFT? NFT itu adalah aset digital yang memiliki kode unik yang dijual belikan di pasar NFT menggunakan mata uang kripto ya, yang datanya desentralisasi atau tersimpan dalam teknologi blockchain. Mekanismenya bagaimana? Oh, ini terlalu simpel sekali. Ya dijualnya sana itu dengan mendisplay, kemudian ada yang beli, ya selesai. Tapi tidak sesimpel itu tentu saja ya. Kenapa? Karena yang dijual tadi, yang penjualnya dia harus terdaftar di satu NFT market gitu ya, di pasar NFT. Kemudian yang di display barang yang dijual pun harus sesuatu yang unik yang mengundang orang itu penasaran sehingga dia akan membelinya. Displaynya sendiri kan ditaruh di satu pasar NFT itu, kemudian nanti akan di disclaimer bahwa ini betul-betul memang asli milik sendiri gitu ya. Kalaupun milik orang lain berarti ada bukti transaksi yang terrekod di blockchain. Nah, kemudian nanti ada yang beli dengan penjual ini akan transaksi dengan mata uang yang disepakati di pasar NFT tersebut. Nah, jadi sangat detail sekali dan semuanya terrekod ya. Keamanan data ya mereka bisa menjamin gitu sampai sekarang ya aman gitu ya. Kalau bilang nggak aman ya mungkin kalau ada bencana atau apa, tapi bencana apa juga masih mereka kuat tadi, tahan banjir, tahan kebakaran, tahan gempa, datanya tetap ada ya. Kalau ada margin errornya tentu saja ada juga. Nah, mekanisme dari jual beli NFT ini nanti kita akan lihat dalam perspektif ekonomi syariah. Nah ini ya. Jadi jual beli dalam Islam tadi kan jual beli NFT ya. Sebenarnya pertama nanti saya bicara dulu tentang ini, sebenarnya tentang yang disebut dengan ini. Jadi ini dari sini nih. Jadi kalau ditanya how Islamic perspective view the NFT or how NFT viewed by Islamic economics, jawabannya ini. Jadi ketika ditanya tentang berarti kesimpulan kita hari ini NFT dalam Islam itu seperti apa gitu ya. Yang pertama ya benda dari NFT-nya. Dan kita tadi sudah menyebutkan, jadi benda itu ya dalam Islam pun al-mal dia bukan hanya sesuatu yang ain ya, bukan hanya sesuatu yang materi ya, tapi juga yang immaterial itu pun dianggap sebagai benda manfaat ya, al-mal. Bahkan nanti kalau merujuk kepada salah satu dari qawaid al-fiqhiyah ya, atau dalam satu usul dari qawaidul khamsah dikatakan al-adah muhakamah ya, bahwasanya adat kebiasaan di masyarakat yang itu sudah disepakati maka itu bisa menjadi hukum. Dalam konteks ekonomi adalah ketika satu benda ya, kita sebut benda gitu ya, walaupun dia digital, yang kemudian dia disepakati menjadi satu hal yang memang dianggap oleh masyarakat ya sudah ini memang bisa dijual belikan gitu ya, maka itu sah menjadi makud atau objek dari akad. Ya, demikian juga merujuk kepada definisi atau takrif dari al-mal fil Islam, dikatakan kullu syai'in lahu qimatin. Yang disebut dengan harta dalam Islam itu adalah segala sesuatu ya, baik itu material atau immaterial, baik itu benda ataupun digital, yang lahu qimatin, yang dia memiliki qimah, memiliki nilai, memiliki nilai manfaat gitu ya bagi masyarakat atau komunitas tertentu ya. Nah, benda ini ya, benda NFT, ingat ya, benda NFT ini ya secara umum adalah digital ya, digital NFT, tapi udah NFT juga ya. Benda digital NFT itu ya jelas dia harus halal, harus suci gitu ya, tidak mengandung unsur yang diharamkan. Nah, ini yang paling penting. Jadi sebelum bicara tentang jual belinya, ya bendanya dulu. Ya, aset digitalnya apa? Ya kalau gambarnya misalnya naudzubillah gitu ya, misalnya pornografi gitu ya, atau mungkin simbol-simbol dari agama lain gitu ya, atau mungkin simbol kesyirikan gitu ya, ya itu berarti tidak sah untuk menjadi makud, tidak boleh menjadi benda untuk dijual belikan. Ya, ini benda dari NFT. Nah, berarti kita bisa tanya tuh, gimana nih
teman-teman yang mungkin suka main di Mobile Legend gitu ya, atau mungkin di apa tuh ya, Ragnarok dan lain sebagainya, di game-game online tuh gimana tuh ya, mereka sampai beli scene gitu ya, beli baju, beli pedang, beli rumah ya, semuanya digital gitu. Nah, dalam Islam gimana nih? Kan nggak ada bendanya. Kok bisa? Kan dalam Islam itu harus apa? La tabi ma laisa indak gitu ya. Tidak boleh membeli, tidak boleh melakukan jual beli, tidak boleh berdagang sesuatu yang belum kita miliki. Nah, ini aset digital, baju perang gitu yang digital dalam game online gitu ya. Kemudian juga mungkin ada kebun, ada rumah, termasuk juga nanti yang di dunia metaverse dengan building, dengan land yang itu dijual belikan, kan nggak ada, dia itu digital gitu ya. Gimana nih? Ya singkatnya bahwa ketika tadi bahwa al-mal fil Islam laisa al-ain faqat lakin aidon al-intifa wa kullu syai'in lahu qimatin gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dia ada manfaatnya, ada kimahnya, ada nilainya ya pada satu komunitas pun, maka dia bisa dianggap sebagai harta ya, selama dia itu halal ya. Halal ini berarti dua kan ya, halal dari sisi zatnya dan juga halal dalam memperolehnya. Hacker misalnya, wah ini ya nggak boleh gitu ya, apalagi hackernya tuh yang ngambil uang di institusi tertentu, bank misalnya, itu ya dalam Islam ya jelas haram gitu ya. Nah, juga tadi benda dari NFT itu tidak mengandung unsur yang diharamkan. Nah, ini banyak juga sih, cukup lebih detailnya gimana nih kalau gambarnya tadi misalnya perempuan gitu nggak pakai hijab lagi misalnya gitu kan, foto gitu ya. Nah, ini juga ya sama lah, tidak boleh. Atau mungkin bukan hanya gambar ya, lagu misalnya, nyanyian misalnya, nyanyian yang tidak islami gitu kan ya. Kemudian juga ada nanti video, kemudian juga desain, kemudian banyak hal. Nah, itu dilihat dulu bendanya, dia apakah halal, apakah dia itu tidak bertentangan dengan nilai syariah atau tidak. Nah, yang berikutnya juga dalam NFT ini ada sistem jual belinya. Apa itu? Ya, jual belinya itu dia betul-betul mengikuti mekanisme pasar ya. Merujuk pada teorinya Ibnu Taimiyah yang kemudian nanti dikutip oleh Adam Smith. Nah, insya Allah semua udah tahu tentang teori invisible hand ya. Jadi teori tangan tidak kelihatan yang disebut dengan mekanisme pasar. Kalau mekanisme pasarnya itu betul terjadi gitu ya, ya no problem gitu ya. Misalnya, wah sekarang mau lebaran nih ya, ibu dan bapak itu biasanya nanti bapak ibu bapaknya mahasiswa ini, wah harga-harga pada naik nih ya, BBM naik, Pertamax naik, ini naik gitu kan ya. Nah, kemudian berarti apa? Itu terjadi karena memang mekanisme pasar. Ya udah, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau ternyata penjualnya itu atau distributornya atau mungkin produsennya yang dia itu menaikkan harga, itu yang tidak boleh. Apalagi tidak sesuai dengan misalnya cost operasionalnya. Nah, juga dalam sistem jual beli ini tidak ada unsur-unsur jual beli yang diharamkan dalam Islam. Misalnya ada unsur ghis ya. Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaisa minna, ya bukan dari golongan kami orang yang melakukan ghish, orang yang melakukan kecurangan ya. Kecurangan ini ya tadi, ini kualitasnya bagus, ini kualitas tidak bagus, kemudian dicampur dibilangnya kualitasnya itu bagus ya, itu tidak boleh. Demikian juga ada najas ya, larangan jual beli najas. Dikatakan Nabi SAW pernah bersabda, la tanajashu, jangan kalian melakukan jual beli najas. Ini yang paling banyak terjadi di pasar uang, di pasar modal ya, termasuk di pasar NFT, di mana permintaan atau false demand ya, permintaan palsu yang biasa dibuat oleh satu kelompok tertentu atau satu orang tertentu agar kelihatan naik, agar kelihatan bendanya itu dia mengalami kenaikan ya. Kalau baik najas ya, secara simpel kan begini ya, ini biasa dulu banyak di pasar-pasar nih. Misalnya ada orang ya, A misalnya, dia jual emas ya di pinggir jalan tuh, emas yang 18 karat lah gitu ya. Nah, kemudian orang itu nanti kan banyak kan, dia akan teriak-teriak, dia akan menawarkan jual dagangannya itu. Nah, kemudian dia
dia nyuruh teman-temannya nih 3 orang, kamu ini ya ikut ngumpul di sini ya, biar nanti kelihatan ada orang yang datang, nanti kan kalau ada yang beli, wih ada yang liatin nih. Itu namanya baik najas. Nanti yang teman-temannya itu disuruh pura-pura menawar, disuruh pura-pura mau beli, bahkan sampai ada yang beli. Nanti orang yang dia orang biasa nih mau lihat, ada yang beli nih, mahal juga nih, akhirnya dia ikut beli. Itu namanya baik najas dan haram dalam Islam. Termasuk juga gharar ini ya, sesuatu yang dia dalam NFT ini, misalnya kalau di kriptonya sebenarnya lebih banyak, itu yang dia tidak ada underlying asetnya. Ini masuk ke dalam fikih kontemporer, bahwa kripto itu sebagai aset ya, sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar. Nah, kalau terkait dengan alat tukar ya kenapa tidak boleh? Salah satunya undang-undang terkait dengan di Indonesia ini, bahwa mata uang yang dibolehkan itu adalah hanya rupiah gitu. Selain rupiah tidak boleh digunakan. Maka kripto ya tidak boleh dijual, tidak boleh menjadi alat tukar di Indonesia ini. Nah, gimana kalau kemarin yang Ghazali itu ya, maka karena dia menggunakan pasar uangnya itu adalah di OpenSea, maka OpenSea itu dia pusatnya bukan di Indonesia ya, maka dia menggunakan aset menggunakan US dollar, kemudian juga menggunakan Ethereum sebagai mata uangnya gitu ya, sehingga kemudian itu bukan dianggap sebagai transaksi yang dilakukan di Indonesia, tapi transaksi internasional atau international trading, sehingga itu diperbolehkan. Walaupun kebijakan terbaru dari pemerintah juga lebih kepada sama seperti kebijakan yang ada di Singapura itu, bahwa aset kripto atau trading kripto itu nanti akan diperbolehkan, termasuk juga penggunaan kripto itu, tapi dengan syarat membayar pajak gitu ya. Nah, ini yang bisa dilakukan memang ketika pemerintah berhadapan dengan kita sebut dengan ekonomi global gitu ya. Gimana nih gitu ya. Nah, itu di fikih kontemporernya. Nah, berarti ya jual beli NFT menurut ekonomi syariah, kita lihat di atasnya sebelumnya tadi itu ya boleh, wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian asal dari muamalah itu diperbolehkan, kecuali illa ayyadulla dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, kemudian nanti rukun dan syarat dari jual belinya itu terpenuhi. Ini nih ya. Jadi kalau mau tanya gimana Pak, berarti jual beli tadi, ya kita lihat akidannya, ada penjual, ada pembeli, dewasa, berakal, tidak terpaksa, dan tidak ada unsur gharar, penipuan. Yang kedua dari sisi makud alaihnya, objek jual belinya ya, dia itu halal baik zat dan cara mendapatkannya, dan juga suci, serta tidak ada unsur yang diharamkan Islam dalam objek NFT tersebut. Kemudian ada ijab dan qabul, ini bisa lisan, bisa tulisan, bisa isyarat yang jelas yang dapat dipahami oleh penjual dan pembeli. Ketika kita mengklik ya approve, maka itu sah terjadi ijab dan qabulnya. Nah, ini kesimpulannya, hukum asal muamalah itu boleh ya, kemudian terpenuhnya syarat sah dalam jual beli, terutama nanti dari sisi benda NFT-nya dan juga sistem jual belinya itu ada unsur saling ridho, mukallaf, harga disepakati, adanya kebutuhan ya, adanya kebutuhan itu ya menjadi hal yang dibolehkan. Nih butuh nggak nih investasinya nih, jangan-jangan nggak butuh nih, sehingga hukumnya dalam fikih itu dia akan berubah ya. Nah, menjadi haram jika ada unsur yang diharamkan dalam Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. We can discuss about the NFT, metaverse, and Islamic digital economic. Silahkan, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.